Halo Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan untuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi terbarunya, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini dan bunyikan loncengnya. Tanpa basa-basi lagi, berikut adalah berita selengkapnya. Di berita pertama kita akan membahas tentang Real Madrid yang terus diterpa nasib sial bertubi-tubi. Real Madrid itu mendapatkan kesialan bertubi-tubi di akhir pekan lalu melawan Real Mallorca. Kiper utamanya mengalami cedera, kemudian mereka juga kebobolan gol bunuh diri. Dan bahkan mereka juga kalah di akhir laga lalu semakin tertinggal dari Barcelona dalam perburuan gelar Liga Spanyol. Menghadapi laga yang berlangsung di Mallorca Sunwise pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 itu, Madrid sudah mendapatkan cobaan sebelum sepak mula. Thibaut Courtois tak bisa bermain karena cedera saat pemanasan, yang kemudian digantikan oleh Andriy Lunin. Kiper cadangan El Real itu tak bisa berbuat banyak saat Neco mencetak gol bunuh diri pada menit ke-13. Sundulan sang bek saat berupaya menghalau umpan Dani Rodriguez terlalu jauh dari jangkauannya. Madrid kemudian berupaya menyamakan kedudukan, namun tanpa kehadiran Karim Benzema yang cedera, rupanya usaha mereka sedikit lebih susah. Hanya satu shot on goal yang mereka ciptakan selama 90 menit, itu pun lewat penalti, dan bahkan penaltinya juga tak masuk. Kemudian pelanggaran yang dilakukan oleh Predrag Rajkovic kepada Vinicius Junior di kotak terlarang membuat wasit menunjuk titik putih. Marco Asensio pun maju sebagai eksekutor, namun tembakannya terbaca oleh Rajkovic yang berhasil menebus kesalahannya. Tak ada lagi upaya yang mampu membahayakan gawang Mallorca hingga akhir laga, dan Madrid pun pulang dengan tangan hampa dikarenakan mereka kalah 0-1 dari Real Mallorca. Namun nasib sial yang dialami oleh Real Madrid belum berhenti sampai di situ. Beberapa jam setelahnya, Barcelona sukses menyikat Sevilla dengan skor 3-0. Tambahan 3 poin membuat skuad asuhan Xavi Hernandez sukses melebarkan jarak dengan Madrid. Blaugrana kini memiliki 53 poin dari 20 laga, sedangkan El Real baru 45 poin. Liga Spanyol juga masih tersisa 18 jornada, dan masih ada waktu bagi Madrid mengejar ketertinggalan sembari berharap Barcelona terpleset. Meski begitu, mereka juga harus mulai menata penampilan agar lebih konsisten di sisa musim ini. Seperti yang dikutip dari ESPN, Carlo Ancelotti mengatakan lebih lanjut, kami akan berupaya hingga akhir untuk mempertahankan gelar juara Liga. Ini belum selesai, masih banyak pertandingan dan tim lain bisa mengalami seperti yang kami derita hari ini. Selanjutnya, tim besutan Carlo Ancelotti ini akan terbang ke Maroko untuk berlaga di Piala Dunia Antar Klub 2022. Mereka dijadwalkan bertemu dengan Al Ahly di babak semifinal pada hari Kamis tanggal 9 Februari pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Lanjut ke berita kedua, kita akan membahas tentang Al Nassr yang makin kesulitan nih sejak kedatangan Ronaldo. Waduh, kok bisa ya? Kedatangan CR7 dianggap mempersulit Al Nassr pada setiap pertandingan. Ronaldo sendiri itu bergabung ke Al Nassr pada awal tahun 2023. Bintang yang berusia 37 tahun itu diikat kontrak hingga tahun 2025 dengan gaji fantastis, yakni senilai 200 juta euro per tahun. Ronaldo sejauh ini sudah bermain 3 kali bersama dengan Al Nassr di semua kompetisi. The Global Cup juga meraih masing-masing sekali menang, imbang, dan juga kalah. Terbaru Al Nassr ditahan imbang Al Fateh dengan skor 2-2 dalam Liga Arab Saudi. Cristiano Ronaldo pada kala itu menjadi penyelamat timnya lewat gol penalti di injury time. Dan itu adalah gol pertama Ronaldo di laga kompetitif bersama dengan Al Nassr. Hasil imbang membuat skuad asuhan Rudi Garcia itu bercokol di puncak klasemen sementara Liga Arab Saudi. Kehadiran dari Ronaldo di Al Nassr tidak seluruhnya ditanggapi positif. Gelandang Al Nassr yakni Luis Gustavo mengakui timnya menghadapi lawan-lawan yang lebih Spartan demi bisa menaklukkan CR7. Adapun untuk Gustavo kepada Delo Sport mengatakan, kehadirannya membuat pertandingan kami menjadi lebih sulit. Tim lawan berusaha menampilkan yang terbaik 200% menghadapinya. Cristiano juga memotivasi semua orang, kehadirannya menjamin keuntungan besar bagi kami karena kami belajar darinya setiap hari, mengingat kualitas teknis dan fisik yang dia miliki. CR7 diciptakan untuk tantangan dan dia selalu berhasil. Dia juga sudah mencetak gol pertamanya, jadi dia menghilangkan tekanan. Jadi sekarang sudah paham kenapa CR7 mempersulit Al Nassr. Itu dikarenakan tim-tim lain juga semakin termotivasi untuk mengalahkannya di setiap pertandingan. Lanjut kita akan masuk ke topik yang ketiga, yaitu tentang Manchester City yang kemungkinan akan mendapatkan sanksi berat.
Manchester City itu didakwa membuat banyak pelanggaran soal laporan keuangannya. Sanksi berat juga menanti The Citizen dikarenakan hal tersebut. Mereka bisa saja mengalami pengurangan poin atau bahkan sampai degradasi. Dan pada Senin tanggal 6 Februari 2023, itu sudah beredar laporan Premier League yang menjatuhkan dakwaan kepada Manchester City atas dugaan pelanggaran laporan keuangan. City disebut tidak memberikan informasi akurat soal laporan keuangannya di 9 musim Premier League, yakni sejak tahun 2009 hingga pada tahun 2018. Liga kemudian menuding City gagal mencerminkan pandangan yang adil dan juga benar dalam urusan keuangan, khususnya adalah soal pendapatan. Banyak pasal yang dilanggar oleh City dalam investigasi, yang kabarnya sudah 4 tahun dilakukan oleh Premier League itu. Sanksi berat pun kemudian menanti raksasa Manchester tersebut. Juara bertahan Liga Inggris itu, seperti yang dilansir media Inggris, bisa mendapatkan sanksi berat. Mulai dari hukuman pengurangan poin sampai degradasi bisa saja ditelan oleh Manchester City. Meski demikian, ada anggapan Premier League tak akan berani memberikan sanksi kepada Manchester City. Seperti yang dikatakan oleh Simon Jordan yang merupakan pundit Talksport. Seperti yang sudah diungkapkan oleh Simon Jordan yang merupakan pundit dari Talksport, yang mengatakan bahwa Manchester City harus menjawab tuduhan dan tuduhan ini. Beliau juga tidak berpikir Liga Premier punya nyali melakukannya, dan memiliki nyali untuk melakukannya adalah urusan lain. Beliau juga selalu menyatakan mereka memiliki pertanyaan penting untuk dijawab, dan gagasan soal xenofobia ataupun bermasalah soal model kepemilikan yang tidak disukai karena etnis ataupun persuasinya adalah omong kosong. Dan ini merupakan soal suntikan keuangan. Maksud beliau, mereka juga telah menggunakan bisnis yang mereka miliki untuk secara artifisial menggelembungkan kesepakatan sponsor yang telah memberikan mereka kesempatan untuk jatuh dalam batas-batas permainan keuangan yang adil. Dan ada banyak sekali tuduhan di sini. Dan sekedar untuk informasi, masalah Manchester City dengan FFP sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Tahun 2018 lalu, di era awal kepelatihan Josep Guardiola, Man City juga pernah bermasalah dengan isu pelanggaran aturan FFP. Kala itu, UEFA membuka kembali jumlah kasus lama dikarenakan mendapatkan data baru. Termasuk salah satunya adalah kasus dari Manchester City. Diduga juara bertahan Premier League ini melakukan pelanggaran FFP dikarenakan sang pemilik menyuntikkan dana ke dalam klub melalui sponsornya sendiri. Sebelumnya Man City juga sudah terbukti bersalah melanggar aturan FFP pada tahun 2014 silam. Pada kala itu Guardiola mengatakan, "Saya sangat percaya pada klub saya dan juga pada organisasi saya. Jadi jika ada sesuatu yang salah, mereka akan memberitahu kami." Kemudian awal tahun 2019, UEFA juga memastikan bahwa Manchester City akan menjalani pemeriksaan dikarenakan diduga melanggar aturan financial fair play. Saat itu isu yang kuat beredar adalah bahwa Sheikh Mansour menggelembungkan kesepakatan sponsor jutaan dolar dengan perusahaan-perusahaan dari Abu Dhabi dan juga menggunakan kekayaan pemiliknya. Hal ini memungkinkan mereka memenuhi peraturan financial fair play atau FFP. UEFA kemudian merilis pernyataan yang mengkonfirmasi bahwa skuad asuhan Josep Guardiola itu sedang ditinjau. Mereka juga menyebut dugaan pelanggaran itu diketahui melalui media. Ketika kasus tahun 2019 itu memanas, Guardiola dengan tegas mengatakan bahwa Man City tidaklah bersalah. Bahkan Pep juga berani memasang badan untuk membela klub dan juga para pemain. Kasus Man City juga diselidiki oleh klub Financial Control Body alias Badan Kontrol Keuangan Klub. Mantan Perdana Menteri Belgia, yakni Yves Leterme, ditunjuk untuk memimpin penyelidikan kasus tersebut. Pihak City juga sebelumnya sudah memberikan pernyataan bahwa mereka kecewa kasusnya dibawa ke pengadilan. Mereka juga bersikeras tidak bersalah. Guardiola juga kemudian ditanya soal masalah tersebut. Adapun untuk Guardiola mengatakan, "Kami tidak bersalah. UEFA sekarang bekerja dengan para pengacara. Saya bukan pengacara, saya tidak tahu apa yang terjadi di belakang layar. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami tidak bersalah dalam hal ini." Awal tahun 2020, kasus panjang Man City juga akhirnya berujung pada hukuman dari UEFA. Kala itu, UEFA menjatuhkan hukuman larangan bermain di kompetisi Eropa terhadap City. Sanksi larangan tampil di Liga Champions dan juga Liga Eropa ini berlaku selama 2 musim, yakni musim 2020-2021 dan 2021-2022. Tak hanya sanksi tersebut, UEFA juga memutuskan untuk menjatuhkan hukuman berupa denda sebesar 30 juta euro terhadap Manchester City. Meskipun demikian, kubu Manchester City mengaku kecewa dengan adanya kecurigaan sikap memihak dari UEFA perihal kasus tersebut. Manchester City pun menegaskan bahwa mereka akan segera melayangkan pengajuan banding terhadap pengadilan arbitrase olahraga atau yang dikenal dengan CAS. Kasus Man City pada masa itu cukup unik karena didakwa oleh UEFA dalam ranah sepak bola profesional Eropa. Man City juga punya kesempatan untuk mengajukan banding ke pengadilan arbitrase untuk olahraga.
Tidak butuh waktu lama, setelah dijatuhi hukuman pada Februari 2020, Man City ternyata bisa lolos dan juga dinyatakan tidak bersalah pada Juli 2020. CAS itu mengabulkan banding Man City dan juga menyatakan bahwa juara Inggris itu tidak bersalah. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020, CAS itu langsung mencabut sanksi larangan 2 tahun bermain di Liga Champions yang diterima oleh Manchester City. Denda mereka juga didiskon hanya menjadi 10 juta euro saja. Kabar ini tentu langsung membuat netizen meradang. Mereka pun tak terima dengan keputusan tersebut. Dan pada akhirnya mereka pun menyindir UEFA yang dianggap tidak tegas. Dan tak sedikit pula yang akhirnya mengatakan bahwa ini merupakan akhir dari aturan FFV. Terbaru, tanggal 6 Februari 2023 kemarin, Premier League itu mendakwa Man City telah melakukan sejumlah pelanggaran FFV. Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Premier League melalui situs resmi mereka. Kali ini, dugaan pelanggaran FFV yang dilakukan oleh Man City lebih berat dan juga lebih panjang. Menurut pernyataan resmi dari Premier League, pelanggaran yang dilakukan oleh Man City itu sudah dimulai pada musim 2009-2010 hingga musim ini. Pelanggaran yang dibuat Manchester City juga mencakup beberapa aspek, mulai dari aspek financial club, renumerasi nilai kontrak, rekayasa laporan keuangan, dan juga pelanggaran aturan FFV lainnya. Kasus Man City kali ini tidak bisa dibawa ke CAS. Sekarang mereka juga harus berjuang untuk mempertahankan harga diri klub di depan komite khusus yang baru dibentuk sebagai pengadil. Setidaknya ada 3 hukuman yang sangat mungkin mendera Man City. Kemungkinan hukuman ini juga berkaca dari regulasi yang ada dan hukuman yang setimpal. 2 potensi hukuman yang sangat mungkin segera direalisasikan adalah pengurangan poin dan juga denda. Belum diketahui seberapa banyak poin dan denda yang akan ditimpakan. Potensi hukuman ketiga adalah pengeluaran di kompetisi. Man City punya kemungkinan didepak tidak hanya dari divisi teratas Liga Inggris, tetapi juga Liga Inggris secara keseluruhan. Hukuman-hukuman ini juga diperkirakan akan menjadi pertimbangan Premier League untuk diberikan kepada Man City. Komite independen yang nantinya akan memutuskan hukuman apa yang akan didapatkan oleh The Citizen. Well, Sportmania, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita lainnya hanya di channel YouTube I'm Win It. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.